Setiap saya ditolak customer, saya tidak pernah menyebut diri saya gagal. Saya tidak pernah menyebut diri saya gagal. Tapi yang saya sebut adalah saya bukan gagal, tapi saya berhasil menemukan cara yang berbeda. Coach, aku mau curhat sales nih, Coach. Boleh, apa nih curhatnya? Jadi gini nih, Coach, aku punya problem nih. Kan aku suka nawar-nawarin kan ke customer gitu. Terus kadang tuh ada customer tuh yang jutek, terus yang dimarah-marahin, aku dimarah-marahin gitu kan. Nah itu kadang tuh suka mikir, Coach, abis diomelin kayak gitu kan, kayak mikir tuh pernah terbesit di pikiran tuh, apa sales tuh bukan passion gue ya gitu, Coach. Jadi tuh kayak apa resign aja ya gitu loh. Jadi pernah ada terbesit pikiran kayak gitu, Coach. Itu gimana sih, Coach, cara ngatasinnya, Coach? Gini ya, nggak ada hubungan antara passion dengan diomelin, nggak ada gitu loh. Karena bedanya gini kan, jadi kalau mama kita ke customer, sebenarnya mereka diomelin, kita coba lihat dari suatu sudut dulu. Customer itu kira-kira ngomel karena apa? Coba kamu ingat satu peristiwa. Jadi tuh aku nawarin pinjaman lah gitu ceritanya. Terus aku nawarin, terus ibu-ibunya bilang gini, nawarin pinjaman, emang kamu bayarin pinjaman saya, digituin. Oh itu sama kayak saya, saya lebih galak pada itu kayaknya sih. Terus gimana kok? Loh, sebenarnya tujuan kira-kira kita pikirkan dulu sih, kenapa sih customer marah? Mungkin dia merasa lagi nggak butuh kali ya, Coach. Jawabannya sederhana. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Customer kenapa marah sama kita? Satu, karena dia takut dimanipulasi, takut dibohongin. Takut dimanipulasi, takut dibohongin, dan takut dibohongin tuh artinya takut ditipu ya. Iya. Bohongin, ditipu, dan yang ketiga takut salah ngambil keputusan. Makanya yang keluar pertama kali reaksinya adalah 3 itu. Makanya kalau saya dari awal ketika melakukan penawaran, saya tidak pernah langsung mau menawarkan apa, enggak. Ya, tapi topiknya kan bukan itu ya. Ya. Nah, kalau mau nonton nanti nonton aja di YouTube saya banyak banget tuh. Kalau saya nggak akan pernah nawarin produk secara langsung kayak gitu, enggak. Nah, yang saya akan lakukan nanti bisa juga dilihat dengan beberapa teknik, yaitu ada teknik door to door. Itu kan salah satunya teknik door to door. Iya. Nah, kalau yang akan saya lakukan adalah kalau setiap ada diomelin dan sebagainya, yang di kepala saya adalah namanya belajar. Saya akan masukin kepala saya sebut namanya frame atau figura. Saya langsung ngomong bahwa namanya belajar. Jadi santai aja gitu. Jadi buat saya adalah belajar. Saya kasih contoh aja. Nah ini contohnya bisa kita lakukan aja. Ya. Anggaplah kamu jualan ya. Iya. Jualannya anggaplah produk, misalkan jual produk pembersih muka pria. Oke. Pembersih muka pria, benefitnya gue jelasin dulu di awal ya. Jadi kamu mesti jualan ya. Yang pertama, benefitnya adalah benefit produk tersebut adalah bisa mencegah jerawat karena debu, mencegah jerawat. Yang kedua juga mencegah kulit dari kusam. Udah ya? Ya. 2 saja ya. 2 aja ya. Udah ya? Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya mau pasang frame dulu di kamu. Frame, figura di pikiran. Ya, kamu akan jualan sama Pak Arif. Jangan manggil coach, karena dalam peragaan ini manggilnya Pak Arif ya. Oke. Di pikiran, kamu masukkan di kepala pikiran ya. Pak Arif jutek, ngomong. Pak Arif jutek. Pak Arif galak. Pak Arif galak. Pak Arif nggak bakal beli. Pak Arif gak bakal beli. Ulangin lagi. Pak Arif jutek. Pak Arif galak. Pak Arif nggak akan beli. Sekali lagi. Pak Arif jutek, Pak Arif galak, Pak Arif nggak bakal beli. Oke, good. Ya, sekarang kamu jualan sama saya. Silakan. Oke. Pak, Mau ngapain? Bapak lagi sibuk gak, Pak? Ya sibuk lah, kamu mau ngapain? Ya aku mau nawarin sebentar, Pak. Enggak ada waktu saya sibuk banget ya. Saya ada banyak kerjaan. Nah, langsung bingung kan? Tuh kan? Iya, aku bingung. Lidahnya langsung kok mendadak kamu kok lidahnya kayak agak cadel. Tadi kayak cadel, kok jadi kayak cadel tuh begitu ngomong langsung. Enggak, refleks aja ngomongnya. Nah, ini menarik nih. Begitu dia panik lidahnya pendek loh.
Berasa nggak? Nggak denger tadi? Ya ada nada-nadanya kayak agak cadel. Gue jadi bingung kok jadi cadel. Nah ini menarik ya. Gagal kan? Iya, gagal. Itu adalah berarti frame-nya apa? Frame-nya lu udah parno duluan sebelum lu prospek. Oke, bener dong? Iya. Frame kedua ya. Gua pakai frame kedua. Lu ikutin gue ya. Saya super salesman. Saya super salesman. 10 customer datang pada saya. 10 customer datang pada saya. 9 pasti closing. 9 pasti closing. Ulangi lagi. Saya super salesman. 10 customer apa? 10 customer datang pada saya. 10 customer datang pada saya. 9 pasti closing. 9 pasti closing. Ulangi lagi dengan mantap. Saya super salesman. 10 customer saya Datang pada saya. 10 customer datang pada saya. 9 pasti beli. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ulangi lagi dengan sekali lagi. Saya super salesman. 10 customer pasti datang sama saya. 9 customer pasti akan beli. Oke, good, bagus ya. Udah ya, sekarang jualan lagi dari awal. Halo Pak. Iya, mau ngapain? Bapak lagi sibuk gak? Oh sibuk, kamu mau ngapain lagi nih? Ini sales ya? Mau nawarin apa lagi? Iya enggak, aku bukan sales, aku cuma mau ini doang, mau ngobrol-ngobrol sebentar. Nggak punya waktu saya ngobrol-ngobrol, mau ngobrol apa? Bentar aja Pak. Oke, saya stop. Beda nggak? Beda. Apa bedanya? Kamu lebih ngotot ya? Iya. Padahal tadi sebelumnya, nah lidahmu jadi pendek, sekarang malah jadi ngomongnya udah normal tuh. Artinya apa? Berarti mindsetnya Betul. berubah. Oke? Oke. Nah, berikut, yang ketiga ya, saya yang ketiga nih, Iya. kita peragakan lagi tiga ya. Oke. Rajin sholat, Rajin sholat. alhamdulillah. Enggak, kamu rajin sholat. Biasa aja dulu rajin sholat ya. Wah sampai diketawa. Jadi kan lagi ngikutin. Kamu rajin sholat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rajin. Iya. Oke. Ikutin saya ya. Ya. Saya percaya Saya percaya Allah Allah akan mengubah akan mengubah orang yang ngomong enggak orang yang ngomong enggak menjadi iya. menjadi iya. Ulangin lagi. Saya percaya Allah akan mengubah orang yang bilang enggak jadi iya. Sekali lagi dengan mantap. Saya percaya Allah akan mengubah orang yang bilang enggak menjadi iya. Good, bagus. Sekarang jualan lagi di awal. Apa? Jualan lagi. Halo Pak. Mau ngapain? Bapak di sini lagi ngapain? Lagi duduk lah saya. Mau ngapain? Iya, aku mau ngobrol sebentar loh sama Bapak. Nggak bisa, saya sibuk banget ini waktunya. 2 menit aja Pak. Iya, oke 2 menit. Mau ngomong apa sih? 2 menit? Ya ini loh Pak, apa namanya, kan aku tadi ini kan punya produk bagus nih Pak. Aduh, jualan lagi sales kamu ya? Nggak bisa, nggak tertarik. Orang saya cuma ini doang Saya Pak. stop. Ya di luar masalah skripnya berantakan ya. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Iya. Apa yang berbeda kamu rasakan sekarang? Sekarang berbeda, lebih ini aja sih, lebih yakin aja, percaya. Lebih yakin ya? Iya. Pertanyaan menarik. Bagaimana dengan kalau saya tanya, apakah saya tetap jutek nggak? Tetap. Tetap jutek kan? Saya nggak berubah kan? Iya. Tapi yang berubah kamu kan? Iya. Apa yang terjadi? Kesimpulannya, yang melukai diri kamu bukan saya loh, tapi kamu sendiri loh yang melukai diri kamu. Yang artinya, begitu kamu ganti frame, kok kenapa kamu ngomongnya lebih lancar? Bisa mencari cara, mencari ide. Padahal walaupun sama-sama skripnya nggak ada ya, jadi Iya. acak-acakan kayak istilahnya kayak jurus mabuk gitu ya. Iya. Tapi malah kelihatan nggak sekarang? Berarti sebenarnya gagal atau mental down itu terjadi karena kamu salah pasang frame-nya. Masuk akal sekarang? Masuk. Jadi kalau kamu mau memprospek orang, di kepala kamu harus tanamkan. Kalau kamu lebih yakin dengan kalimat Allah, ya udah kamu pakai kalimat Allah. Kalau kamu lebih yakin adalah saya super salesman, 10 customer barang saya 9 pasti closing, lakukan itu. Lakukan itu setiap hari, setiap pagi. Setiap mau prospek, setiap apa, itu dilakukan, maka mental nggak akan down. Kalaupun ditolak, Anda kan baik-baik aja. Jadi itu harus tanamin dulu dari diri kita sendiri ya, Coach ya. Saya pernah dibanting telepon. Kamu belum pernah kan dibanting? Ah iya. Saya pernah telepon dibanting. Oh ya? Saya pernah diusir. Kamu udah pernah diusir? Belum. Ah, saya udah pernah diusir. Datang. Siapa yang nyuruh kamu duduk sini? Gini. Ngapain bos sial? Saya pulang. Dan saya tetap santai. Dan akhirnya dia jadi customer setia saya. Yang membedakan kalau kamu tanya, Coach Arif ada passion nggak? Kagak. Passion saya mau jujur kalau ditanya Mas Adi pasti tahu kalau di kelas selalu saya ngomong apa nih. Gue lebih prefer menjadi apa? Kalau di kelas gue suka ngomong
Admin. Ya. Gue lebih prefer menjadi admin. Mau jadi akunting, Ya, penting. nggak diterima, nilai gue jelek. Ya nggak? Mau kerja jadi admin, nggak diterima. Karena admin yang diterima IPK-nya 3 semua. Sales biasanya IPK-nya nggak sampai 3. IPK saya cuma 2,6. Jadi pertanyaan menarik adalah, apakah saya passion menjadi sales? Tidak. Tapi saya punya passion adalah menjaga keluarga saya supaya keluarga saya bisa tetap hidup. Makanya kenapa akhirnya kita bisa punya perusahaan corporate consulting ini dengan jumlah karyawan yang menurut saya udah fantastis banget kalau untuk perusahaan training gitu loh. Nah, jadi kata kuncinya, apakah saya passion? Tidak. Tapi lama-lama saya passion karena saya ngelihat banyak para sales yang sebenarnya salah didikan atau malah nggak dididik, akhirnya tercebur. Iya. Ya kayak tadi kamu gitu kan. Padahal kan cuma saya rubah sedikit aja udah mental udah beda dong. Iya, Bener nggak? benar. Padahal kan bukan teknik yang susah, nggak perlu saya hipnosis kamu, cuma ngomong gitu dong dan ternyata terjadi perubahan. Itulah yang corporate consulting lebih fokuskan. Jadi mental itu normal kok. Yang penting adalah kita pasang frame dalam diri kita, ucapkan beberapa kali, mental langsung up. Jadi saat ditolak itu udah nggak masalah. Kalaupun ditolak tinggal kamu ngomong aja, ini namanya belajar. Ditolak nih, namanya belajar. Ditolak, namanya belajar. Jangan beri kesempatan. Saya ulangi lagi ya. Ada satu kalimat yang cukup bagus yang saya pelajari dari agama saya. Dia ngomong gini, kalau kamu tidak bisa mengucapkan kehidupan, mendingan kamu gak usah ngomong. Saya ulangi lagi. Kalau kamu tidak bisa mengucapkan kehidupan, lebih baik gak usah ngomong. Diam aja. Karena kata-kata yang keluar dari diri lu akan membuat diri lu jadi down. Maksudnya kehidupan. Kalau saya nggak bisa ngomong, saya nggak ngomong misalkan kayak gini, waduh, gua kayaknya nggak bakat jadi sales. Itu kan kematian. Iya. Kalau kehidupan, namanya belajar. Kehidupan dong. Ingat ya, kata-kata negatif itu adalah kata-kata kematian. Kata-kata kehidupan adalah kalimat-kalimat positif yang kamu ucapkan. Kalau kamu baru ditolak, namanya belajar. Kalau kamu muncul pikiran, aduh kayaknya gue nggak bakat, lu stop, jangan ngomong itu, lu diem aja, mendingan diem. Mendingan kamu diem, kamu bilang, kalau saya nih ya, kalau saya, setiap saya ditolak customer, saya tidak pernah menyebut diri saya gagal. Saya tidak pernah menyebut diri saya gagal. Tapi yang saya sebut adalah, saya bukan gagal, tapi saya berhasil menemukan cara yang berbeda. Setiap saya gagal, saya cari cara. Setiap saya gagal, saya cari cara. Setiap saya gagal, cari cara. Karena dengan cara yang berbeda, itu yang membuat saya berhasil. Kalau saya gagal, udah ditolak, pakai cara yang sama lagi. Kan namanya blow on dong. Iya. Nah, saya ngomongnya gampangnya gini. Mungkin kalau wanita agak sulit memahaminya. Kalau pria mungkin gampang memahaminya. Saya ambil contoh sederhana deh. Contoh sederhana. Saya ngejar cewek nih, waktu masih remaja misalnya. Saya ngejar cewek. Gua ngejar cewek, gua ajak nonton, dia nggak mau. Gua telepon, gua tanya, udah makan belum? Nggak mempan. Gua kan cari cara lain. Betul dong? Betul. Gua cari cara lain sampai cewek itu mau sama gua. Kenapa saya berani ngatakan ini? Karena saya dulu ditolak sama wanita udah banyak. Sama ditolak wanita mungkin lebih dari berapa, 10-20 kali ditolak itu. Jadi maksud saya, kenapa? Ya muka gue pas-pasan. Kalau muka gue ganteng kan gak pernah ditolak kan gitu ya. Kalau Andi mah ganteng ya. Bener gak? Dia mah gak bakal ditolak dia mah. Kalau gue kemungkinan ditolaknya besar. Jadi makanya kalau ditolak buat gue easy, nothing tulus. Kalau berhasil anggap aja hadiah, berhasil kan gitu loh. Nah,
Jadi pertanyaan saya tidak pernah nyebut diri saya gagal, tapi saya menyebut saya berhasil menemukan cara berbeda. Cara A nggak bisa, ganti cara. Cara B nggak bisa, ganti cara. Jangan sampai udah nelfon gagal, pakai lagi teknik itu. Gagal, telepon lagi pakai cara itu. Ya namanya kitanya bisa dibilang keledai lah. Keledai kan adalah orang yang dianggap keledai itu kan adalah kalau kita jatuh di lubang yang sama 2 kali kan? Iya. Iya nggak? Di lubang yang sama. Saya mendingan ngomong jangan 2 kali lah. Lu gagal 3 kali masih normal. Tapi kalau lebih dari 3 kali gagal dengan cara yang sama, itu berarti kita ada something kurang dengan kita. Bukan kita nggak bakat, tapi kita nggak mau berubah. Pertanyaan menarik. Memang apakah teman-teman yang di admin, yang kerjanya operasional, mereka nggak pernah gagal? Banyak. Mereka pernah gagal. Cuma pertanyaannya, bedanya kalau ditanya, diomelin nggak? Ya diomelin. Sama. Jadi artinya cuma bedanya itu. Cuman kelebihan kita sebagai salah satu. Suatu saat nanti lu bisa punya teman dimanapun lu ada. Seperti tadi saya cerita, betul nggak? Betul. Saya punya teman saya itu adalah dia pemilik satu buah toko sepatu terkenal. Kemudian saya kasih hadiah sepatu yang harga 3 juta lebih. Kemudian saya juga punya teman, ketika saya punya problem, saya telepon angkat sebentar, juga dapat jawaban, terus kemudian dapat pelatihan gratis gitu kan. Pertanyaannya itu hanya bisa terjadi kepada para sales. Coba kalau admin, temennya siapa? Ya paling di kantor-kantor itu aja. Ya paling baik juga tukang gorengan kan. Tukang gorengan sama tukang bakwan sama tukang bakso bawang. Ya bener dong. Ya bener. Tapi sales kita temennya banyak. Lu bisa bayang nggak? Kalau saya melihat sales itu adalah aset. Jadi setiap orang yang kita temuin aset. Setiap orang yang kita temuin itu aset. Jadi lu ketemu orang A, aset. Ketemu orang B, aset. Ketemu orang C, aset. Ketemu orang D, aset. Aset kan? Karena aset kan artinya suatu saat kita bisa, lu butuh apa kan gampang. Saya misalkan mau butuh apa nih sekarang? Saya butuh problem apa, saya tinggal ngangkat telepon, saya ngobrol sama teman saya akan profit saya. Jadi kayaknya nggak ada yang sulit gitu buat saya itu apa ya? Karena mereka bilang, udah tenang lah kau cari. Oh kayak ini ya, yang saya pakai alat buat di tangan saya tuh ada satu alat ya, cuman saya nggak mau ngomong nanti sini ya, kecuali kalau saya bawa alatnya nanti saya promosi di sini. Saya bawa alatnya, terus saya bilang, ini garansi berapa tahun? Kalau ini sih secara resmi garansi kalau nggak salah setahun, tapi buat kau cari gampang lah. Nanti kalau rusak kapanpun gue bisa ganti. Coba kalau orang lain, kalau bukan sales, ya kagak ada, lo nggak bisa. Begitu gagal ya gagal aja, begitu nggak bisa ya nggak bisa aja, betul nggak? Iya betul. Sampai sini masuk akal? Contoh lagi, contoh. Kemarin kan kita baru beli mesin kopi. Iya. Mesin kopi kan, mesin kopinya rusak dong. Iya. Pecah. Iya kan? Pecahnya saya nggak tahu karena apa. Dan menariknya, tadi orangnya nggak mau ganti. Orangnya nggak mau ganti. Karena Mayang juga udah bilang, Pak, ini kayaknya menurut review, karena kayaknya barangnya kemungkinan pecahnya ada. Gue juga udah percaya sama Mayang, udah percaya. Tapi dasar sales kan gue mesti cari cara gitu kan. Saya chatting orangnya. Saya ajak ngobrol, saya ngelihat dia ada garansi, saya persuasif, dan dia bilang dia gantiin tanpa perlu saya bayar. Nah pertanyaan, kalau saya nggak sales bisa nggak? Nggak bisa. Kemarin lagi saya beli headset. Ternyata headsetnya datang, udah ada tulisan di bawahnya ada surat komplain. Loh, kan lucu. Saya baru beli barang ada surat komplain. Rupanya itu barang retur. Dan bener nggak nyala di tempat saya. Tahu nggak orang yang mau saya cuma ngomong, saya ada surat gini dan sebagainya. Tahu nggak? Sebenarnya prasyarat di media sosial, prasyarat di marketplace apa? Setiap barang harus direkam dari pembukaan sampai ini kan? Iya. Nggak ada yang pernah gue rekam. Gue nggak pernah ngerekam. Tapi kenapa setiap orang yang gue ajak ngomong mau bantu gue? Karena gue sales. Nggak perlu ngotot, nggak perlu ribut. Kalau orang kan baru menurut kan kalau udah ribut ya udah ribut besar ya. Enggak. Berantem dulu. Nah itulah kelebihan yang kita miliki dalam dunia penjualan. Kalau misalkan saya bukan sales, apakah corporate consulting bakal beri? Nggak bakalan. Banyak nggak teman-teman saya yang latar belakang bukan sales, dia bikin perusahaan pelatihan? Banyak yang berhasil, malah banyak yang tutup. Kenapa mereka tutup? Bahkan pengurangan karyawan, karena mereka tidak tahu caranya bagaimana ngembangin bisnis.
Itu kelebihannya seorang penjual. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Bukan sekarang nanti kamu dapat, tapi asetnya nanti 2-3 tahun itu yang akan kamu rasakan. Secara uang juga meningkat, kamu punya teman banyak, itu yang akan kamu dapat. Berarti nggak melulu harus pikiran kita tuh closing ya ke orang tersebut. Enggak, saya sih bilang gini, kecuali kalau kamu kerja di tempat perusahaan yang mengatakan harus closing. Kalau saya mengatakan semua proses adalah semua hal harus proses dulu, belajar dulu. Karena saya percaya saya setiap mau mendevelop orang itu ini investasi kok. Ya salah saya dong kenapa saya merekrut orang-orang yang dengan latar belakang yang tidak punya pengalaman. Itu kan keputusan saya dong. Jadi saya nggak menyalahkan orang lain yang salah, mas saya bertanggung jawab, saya melakukan. Itu yang saya suka. Saya lebih suka menciptakan orang-orang baru dan orang-orang itu jadi hebat. Makanya kenapa kalau orang-orang lain nyari bertumbuh, meningkat levelnya, dia pindah ke tempat lain gaji lebih gede, saya happy. Kenapa? Karena buat saya artinya dia bertumbuh. Udah pindah kerja, terus kemudian nggak bertumbuh. Sedih banget tuh saya rasanya tuh. Nah kayak gitu. Jadi visinya di kepala saya itu. Jadi kalau buat kamu kalau ditolak, kamu cuma anggap saya tidak pernah gagal, tapi yang namanya belajar. Ulangi lagi, saya tidak pernah gagal. Saya tidak pernah gagal, saya belajar. Oke, kalau ditolak? Nggak apa-apa. Ulangi, kalau ditolak, saya tidak pernah gagal. Kalau ditolak, saya tidak pernah gagal, saya belajar. Oke, kalau ditolak? Saya tidak pernah gagal, saya belajar. Kalau ditolak? Saya tidak pernah gagal, saya belajar. Bagus. Bener dong, semua hidup kan juga belajar. Iya. Boleh tanya sama Adi dulu. Kamu udah berapa tahun di sini? Ada 5. 5 ya? 5 tahun. Saya berubah nggak dari 5 tahun yang lalu? Kira-kira 5 tahun yang lalu kalau dia masuk kuat nggak dia? Nggak yakin ya, resign ya Mas ya. Jadi maksud saya semua proses gitu loh. Kalau ditanya, saya pun juga berproses 5 tahun yang lalu. Jadi artinya makanya dia bisa ngomong gitu kan, Faisal kalau 5 tahun yang lalu dia ada, kira-kira masih bertahan nggak? Nggak kan dia pas itu. Jadi Faisal itu timnya Adi itu tahu karena dia sudah melihat. Jadi proses saya bertumbuhnya udah lama. Proses saya bertumbuhnya lama gitu loh. Iya. Jadi kalau mama, semua orang kan juga punya ya either pilihan kan. Ada orang juga yang nggak mau berubah juga ada kan. Ya tapi kalau memang kita mau bisnisnya bagus, mau bisnis yang melesat lebih baik ya namanya belajar gitu loh. Kalau kita nggak pernah belajar mau sampai kapan pun nggak. Tanya aja Mayang. Setiap interview gagal, saya bilang sama Mayang, Mayang coba dicek apa penyebab kegagalan. Coba dicek penyebab kegagalannya apa? Apa salah rekrut, apa salah apa? Kita analisa. Karena buat saya, Mayang bukan gagal. Mayang berhasil menemukan cara lain supaya tidak menemukan kegagalan-kegagalan itu. Masuk akal? Ya gitu ya. Jadi buat saya tidak ada istilah gagal, nggak ada. Setiap orang di sini pernah gagal, tapi artinya semua orang belajar. Kalau nggak begitu mau sampai kapan kita hidup? Kan namanya hidup belajar, namanya anak muda. Ya lu boleh salah dong, masa anak muda nggak boleh salah? Iya, benar. Iya nggak? Iya. Ya tapi buat saya gitu sih. Jadi seperti intinya buat saya semua pembelajaran sih. Jadi kalau buat saya gini, orang tua boleh hidup susah, tapi jangan sampai kitanya susah. Kita harus naik ke level berikutnya. Saya ambil contoh yang sederhana deh, kayak sederhana gini, anak saya deh. Anak saya ingat uang jajan saya. Uang jajan saya dulu itu 1 minggu itu SMP, itu cuma 5.000 perak. 5.000 SMP. Waktu itu 5.000 belum bisa beli apa-apa itu 5.000 tuh. Waktu itu paling cuma jajan ketoprak itu berapa ya? 1.000 kalau nggak salah apa 800 pas 900. Saya suka banget dengan ketoprak gitu. Jadi 1 minggu tuh saya tabung, kadang-kadang nggak makan, cuma untuk beli kaset. Saya suka banget kaset musik, saya suka banget. Nah pertanyaan menarik gitu ya, kalau sekarang ditanya berapa uang jajan anak saya? Wih, uang jajan anak saya, jangan ke anak saya, anaknya Adi aja uang jajannya mahal banget, uang kecil-kecil. Itu canggih ya, betul nggak uang jajan anaknya? Canggih, dia orang kaya. Wah, anaknya dia lebih mahal pada anak gue, jajan-jajannya gila nggak? Uang jajan anak gue berapa per hari? 20.000 yang SMP per hari loh. Yang gede. Sekarang berapa uang jajan? 1 minggu 500 sampai 700.000.
Udah kayak mau bayar gaji anak. Tapi pertanyaan yang menarik adalah setiap dari kita yang tadi tentang sales adalah kita selalu bertumbuh, jangan sampai nggak bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh ya kitanya gini-gini aja. Lo nanti punya merit, punya anak, gitu lagi ceritanya. Jangan ngulang cerita yang sama. Makanya Andi agak sombong kan, gila lo anaknya om jajannya mahal banget. Idih, ngeri. Ngeri di om jajan. Tapi maksudnya kan, artinya setiap orang lebih baik bertumbuh, jangan berhenti di situ gitu loh. Kita mesti naik ke level berikutnya. Itu yang paling penting. Oke. Ya, boleh orang tua susah nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita yang susah hidupnya. Tapi pada saat kita naik level lagi, orang tua anak kita nanti naik level lagi berikutnya. Masuk akal? Masuk akal. Jadi kalau gagal, lagi belajar. Kalau gagal, lagi kalau ditolak, tidak pernah gagal. lagi belajar. Ya sip. Oke, itu aja. Udah itu aja. So, akhir kata, saya Kotus Antoni Syarif Saya Vina. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performan. Dadah.